Itu namanya problem solving skills. Oke. Kalau lu jago masak, lu nggak punya equipment, lu apa nggak bisa bangun pertemanan sama orang-orang di industri itu? Lu apa nggak bisa datang ke course-nya? Because if you wanna do something, you will go to any extent to make it happen. Kalian dengar itu? Jadi jangan cerita nggak bisa, iya kan nggak? Iya nggak Jangan sih bro? Jangan cerita nggak bisa, semua tuh bisa. Kalau ada mau. Ya, lu harus bisa nge-challenge diri lu. Kalau gue nggak kelarin 3 task hari ini, my day is useless. Caranya setiap orang beda-beda. Kalau gue nge-treatnya simpelnya begini. Kalau Justru aku ngerasa itu tuh produktif, kayak gue tahu nih gue bisa dari sini, gue ngerapin bareng-bareng gue, terus nanti gue mau cabut, gue mau ketemu temen gue mau kayak gini, terus nanti gue mau ini, kayak gitu. it's good. It's called chaotic living. And then How long will you live like that? Makanya ada My buku. whole life. Makanya ada buku. It's a beautiful book. Pokoknya intinya gini. It's telling you about slow living. Brunil, gue ini umur gue tuh masih 24 for your info. Jadi terhitung Gen Z. For my info, you're 24, single, ready to mingle. And a Christian. Okay, and a Christian. Yeah, so anyone interested? Okay. Ini kayak lagi promosi aku ya guys. Iya. Ini mungkin pertanyaan banyak di pikiran anak-anak muda seumuran aku kayak gitu ya. Kayak aku mungkin memang punya lingkungan yang mereka tuh cukup lah. Mereka bisa kayak gue bikin apa ya, kayak ada nih mau ngapain ya gitu. Tapi somehow mereka nggak couldn't find it. Istilahnya kayak tadi lu bilang lah, kayak lu mempertanyakan pertanyaan yang salah gitu loh. Yeah. Bisa tolong jelasin nggak gimana caranya supaya mereka tahu apa yang mereka mau Okay. untuk dibisnisin ya? Oke. Sebenarnya gue itu punya formula yang sangat simple tapi deep. Menarik. Formulanya adalah mempertanyakan 5 pertanyaan yang paling basic dulu. Gue itu siapa? Gue bisanya apa? Untuk siapa? Gue mau kemana sama siapa? Oke. Itu kalau lu bisa identify gue itu siapa, berarti kan siapa ini, oh gue anaknya si Anu. Oke, simple. Itu identity lu selama lu belum jadi apa-apa. Lu anaknya siapa, benar nggak? Tapi kalau lu udah lulusan, gue ini siapa? Gue ini sarjana ekonomi loh. Berarti lu udah punya dong gelar. Tapi selain sarjana ekonomi, gue ini direktur loh di perusahaan. Di perusahaan apa? Oil and gas misalnya. Gue di industri petroleum loh. Berarti gue ini siapa? Lu ini kan banyak. Nah pada saat lu udah mengidentify itu, next questionnya gue bisa apa? Oh gue bisa manajemen. Oh gue bisa business development. Oh gue bisa gambar. Gue bisa masak. Lu bisanya apa? Untuk siapa? Kalau lu tadinya bisa masak, kalau gue cewek, gue bisa masak buat suami gue loh. Tapi gue bisa loh buka bisnis catering karena gue jago masak. You get what I mean? Nah kalau lu udah ketemu, lu udah tahu bisnis catering, terus untuk sukses lu harus kemana? Lu berteman sama siapa? Lu mau kemana? Di situ lu baru mulai memilih pertemanan lu. Jadi nggak ngasal bikin network, bos. Tapi kalau alasannya gue bisa masak, gue bisa bikin catering, tapi gue nggak punya modal, rumah gue kecil, dapur gue nggak ada. Tadi kembali lagi. What you gonna do? Pola pemikir orang sukses itu dia mulai dengan apa yang dia punya. Karena kalau contohnya ngomongin masak, bukan who you are, but the food will tell the story, bukan you. Gitu kan? The food will tell the story. Berarti itu kembali lagi ke orangnya,
gimana dia mencari jalan dong supaya bisa masak. Kan tadi pertanyaan lo adalah gimana caranya orang itu mengetahui dia mau ngapain. Nah itu baru gue ngomong konsep dasar 5 pertanyaan. Ada konsep yang sudah digaungkan, sudah jadi konten, sudah merajalela kemana-mana, namanya ikigai. Tapi cara pengaplikasiannya aja yang nggak banyak, kadang kompleks, kadang simple. Kalau gue dulu diskusi sama teman-teman gue, kita ngomongnya ikigai ini adalah proses pengkristalan diri. Jadi di situ ada 4 pertanyaan, tapi gue hanya akan fokus ke 3. Di situ bukan ada 4, tapi ada 8 sampai 12 sebenarnya kalau diikutin kerangkanya. Tapi kita ngomong 3 big questions. What I love, what I am good at, and where am I making money from? Ada orang dia suka nonton, dia suka makan, dia suka main gitar, dia suka nongkrong. Ini what you like gitu. Tapi what you are good at. Nah pas dimasuk ke good at, gue suka makan, di sini gue jago masak. Ada correlationnya nih. Tapi ternyata gue kerja sebagai content creator. Apa yang bisa gue relate ya? Oh gue bisa dong bikin konten masakan. Ya kan? Because gue kerja sebagai content creator atau gue adalah digital marketer misalnya. Itu gue menghasilkan uang sebagai seorang digital marketer. Tapi gue sebenarnya selain digital marketing, what I'm really good at is digital marketing. I'm good at analyzing traffic misalnya. Nah when you identify what you are good at, kasih nilai lah. Lu jangan ngomong good doang. Goodnya lu tuh 1 sampai 10 tuh di mana? Iya benar. Gitu. If you are excellent, go for it. There is a market. Karena excellent is rare. Kalau ikut-ikutan banyak. Sebenarnya tadi ada satu yang menurut gue belum terpecahkan di otak gue. Taruhlah dia memang suka masak. Dan taruhlah yang lu omongin tadi benar, ya biar let the food tell the story. Cuman kalau memang dia nggak punya equipmentnya, Oke. Very simple. You are now going to issues. I'll give you. Now we are going to, itu namanya problem solving skills. Oke. Kalau lu jago masak, lu nggak punya equipment, lu apa nggak bisa bangun pertemanan sama orang-orang di industri itu? Lu apa nggak bisa datang ke course-nya? Because if you wanna do something, you will go to any extent to make it happen. kalian dengar itu? Jadi jangan cerita nggak bisa, iya kan nggak? Iya nggak Jangan sih bro? Jangan cerita nggak bisa, semua tuh bisa. Kalau ada mau. Yeah. Betul kan? Yes. Begitu ya guys. Jadi tuh karena kalau dari mulut gue sendiri gue bilang pasti orang-orang kayak ya lu kan emang temennya banyak. Loh, kalau lu nggak punya teman banyak, belajar untuk bikin teman. Iya kan? Nah tapi caranya gimana? Iya baca bukunya Dale Carnegie, How to Make Friends and Influence People. Simple kan? Setuju. Nggak usah ribet jadi orang. Ke Gramedia. Di YouTube banyak sekarang gratisan. Betul. Aku setuju. Tapi memang gitu sih. Kalau gengsi-gengsi itu tipikalnya gini ya, Bro Nil. Mereka tuh kayak don't teach me lah. My father udah teach me a lot gitu loh. Kayak udah lu gak usah banyak bacot nih. Lu tuh gak tau apa-apa soal hidup gue. Loh, I agree with you. When you speak, gue sih gak mau membahas tipe orang seperti itu. Karena buat gue it's a waste of time. Jadi buat gue kalau lu mau represent Gen Z, lu lagi represent Gen Z yang mau maju atau Gen Z yang kebanyakan alasan. Kalau lu represent Gen Z yang kebanyakan alasan, no matter what you do, ya they are good at one thing, making reasons. Justru they should do a business of making reasons. Karena orang sukses nggak jago bikin alasan, orang sukses jago bikin profit. Saya setuju sekali. Nah, ini next question. Sebagai orang yang banyak, bisa dibilang banyak peran lah ya, Bro Nil. Dan mungkin
banyak juga teman-teman di luar sana yang memang kayak apa yang dikerjakan sekarang ada juga freelance di luar mungkin, atau mungkin tanggung jawab dia cukup besar juga di tempat kerjaan yang sekarang teman-teman semua gitu. Kalau dari Bronil nih, menurut Bronil strategi apa yang bagus untuk bisa memprioritaskan tugas-tugas dan mengelola beban itu supaya kita nggak terlalu terbebani nih? Oke. Pertama, identify bener nggak itu beban, ya kan? Identify dulu bener nggak itu beban. Oh iya. Jangan sampai itu hanya kesimpulan lo doang. Padahal bukan beban, overthinking aja, OT. Ya OVT, OVT biasanya, nyebutnya OVT. Kedua, gue selalu percaya penting untuk kita mempelajari skill untuk managing your energy first, then managing your time. Setuju. Lu kalau bangun jam 4 pagi, tapi lu bangunnya nggak semangat, lu sampai mampus bangun jam 4, lu mau bikin jadwal gue sampai jam 8, gue highly productive, tapi lu nggak semangat, there's no point. Tapi kalau lu bangun jam 4 dengan you wake up with the spirit, today I'm gonna make progress better than yesterday. Itu spiritnya itu harus lu latih. Lu harus punya purpose. Lu harus punya clarity. Oke? Kedua, banyak sekali di luar sana begitu banyak formats. Kalau lu mau mengelola beban, mengelola task, lu harus bisa misahin what is important, what is urgent, what is not important, and what is not urgent. Karena kategorinya banyak sekali, setiap orang tuh, aduh, hari ini kerjaan gue banyak, urgent semua. Mana ada kerjaan urgent semua, gitu. Ya kan? Betul. Terus, tapi ada loh kondisi yang semuanya urgent. Ya iya, karena lo pending selama 2 minggu, numpuk semua, deadline-nya hari ini, yang urgent jadi 20. Ya gimana ya? Benar nggak? Salah Anda kalau begitu. Betul. Nah, kalaupun harus sampai ke titik seperti itu, ya udah fokus on one task at a time. Ya udah, gue punya 20, gue kerjain dulu 1. Kalau 1 udah kelar, lu kerjain yang kedua, ketiga, abis itu lu pause, terus lu lihat, anjrit gue udah kerjain 3, tinggal 17. Oh, iya. Iya dong. Gue sering gitu tuh, tinggal 17. Iya. Gitu. Jadi ada yang namanya progressive spirit. Tapi kalau, aduh nanti gimana, udah stuck. Tapi Bronil, gue milih yang mana dulu nih? Itu gimana yang tuh? lo bisa dulu. Lu denger? Tapi kalau mau yang keren, kalau di buku Eat the Frog, pilih yang paling susah dulu. Why? Karena biasanya kalau lu bisa tembusin yang paling susah, karena itu yang bakal ngambil energi lu terbanyak. Jadi kalau lu main di strategi energi dan timing, misalnya waktu lu kerja itu high energy lu tuh pagi. Berarti lu hajar yang paling boring, paling nyebelin di pagi hari. Karena apa? Energi lu makin terkuras di situ kan. Tapi kan itu yang paling boring. Setelah itu kan enak. Ya udah, yang lain gampang. Tapi kalau lu kebalik, lu kerjain semua yang enteng pas energi lu udah low, terus lu kerjain yang paling boring, lu nggak akan selesai. Fun fact-nya, nyokap gue pernah bilang kayak gitu. Yosi cuci piring dari piring yang paling besar. Dia ngomong gitu. Itu dari wajan yang paling besar, lu cuci dari situ. Kenapa emangnya? Udah dari situ aja. Dan lucunya itu jadi bikin lebih fun sih memang. Iya, betul. Kayak alah tinggal sendok doang. Iya, nah gitu. Sendok doang selau. Iya kan? Gue setuju. Tapi kalau Brono sendiri menganutnya mana? Dari yang bisa dulu atau dari paling sulit dulu? I follow my energy level. I follow my energy level. Kalau saat itu energy level I lagi low, I do the easiest. Kalau energy level I lagi high, I do the difficult. How do you identify? Ya my spirit. Level? My spirit. Bisa nggak kita sharing ke teman-teman juga nih, kayak supaya mereka juga tahu nih untuk memanage itu spirit lu gue. harus tahu. Spirit gue tuh maksudnya gue bangun tidur tuh gue spiritnya gimana? Gue lagi excited nggak? Atau gue lagi datar nih? Atau gue lagi
banget. Depends on my spirit gitu. Nah kalau spirit gue lagi fit gitu, mentally, physically I'm fit and I'm excited, ya disitulah saya ambil yang paling difficult task. I see. Soalnya biasanya kalau aku dan teman-teman aku itu sukanya kayak kita udah lagi ngedown terus kita suka kayak aduh banyak banget kerjaan, aduh makin susah, aduh. Sebenarnya yang paling bagus sih bukan hanya mikirin energy level, tapi adalah sebuah habit of doing something progressive. Jadi latih diri kita untuk ngelakuin 3 task penting dulu dalam satu hari. Jadi jangan sampai lu nggak pernah. Jadi gini, jangan sampai hari lu itu mubazir gitu loh. Karena lu bete hari ini, mood lu nggak stabil. Lu harus bisa nge-challenge diri lu, kalau gue nggak kelarin 3 task hari ini, my day is useless. Nah caranya setiap orang beda-beda. Kalau gue nge-treatnya simpelnya begini, kalau satu hari gue dikasih duit $18,000 400, berarti gue pay 18.400 detik USD. That is the value of my life, of that day, of my time. And I just wasted Netflixing, just wasted thinking what to do, how to do. And at the end of the day I sleep. Besok aja deh. So the next day I will say I wasted $18,000. Kenapa gak pernah kepikiran sama gue ya? Gitu. Bener juga. Hari ini kita kan bisa ngitung maksudnya dari kerjaan lo, dari nominal gaji lo, kayak bisa ngitung harian lo tuh lo value lo berapa waktu lo gitu loh. Dan lo buang-buang dengan galau misalnya. Taruhlah kita udah ngikutin tuh dari prioritasnya, dari kita nge-identify juga, dari kita bisa find the value of our time misalnya gitu. Tapi itu kan as in pekerjaan kan tadi kita bahas. Kalau oke lah, gue tanya langsung aja lah ke Bro Nil. Gimana lo menyeimbangkan mana kehidupan pribadi lo sama mana kehidupan pekerjaan lo? Nggak ada keseimbangan. Yang benar. Nggak ada. Sekarang gini. Kita gimana tuh? Tergantung lu di dalam kondisi apa dan apa yang menjadi prioritas lu. Misalnya gini, ada orang yang dia punya priority adalah dia harus mensecure keluarganya. Ya dia harus komunikasi sama pasangannya misalnya, sama keluarganya. 1 tahun ini gue akan punya waktu yang sedikit untuk keluarga dan gue akan fokus ke karir. Please jangan tambahin beban di pikiran gue, support gue. Itu namanya dikomunikasikan. Berarti lu punya goal, priority gue harus hajar karir gue dulu nih untuk ngamanin kondisi keluarga gue. Jadi kalau dibilang balance menurut gue, forgive my language, there is no such thing as balance in life, that's bullshit. But yang paling penting adalah can you manage yourself. Jadi kalau lu udah lelah, jenuh sama pekerjaan, is your house a home to go to or not? Banyak orang semuanya masih kacau nih. Kantor bukan menjadi tempat yang bikin dia semangat to work. House bukan menjadi tempat yang bikin dia something he looks forward to go home. Akhirnya dia go to cafes, dia go to healing trips. Menurut gua the real healing is your home, your mom, your dad, your kids, your wife. But if they are toxic, are they toxic or are you making them toxic? Kalian dengar itu? Ya kan? And then you need to have a hobby. Kalau bisa hobinya itu di balance yang berhubungan sama emotion and physics. For example, emotion macam-macam ya, bisa painting, bisa drawing, bisa music. Physical bisa like walking, running, climbing. If you have a hobby, it makes you alive. Agree. It makes you alive.
Tapi kalau lu lagi di tempat hobi lu ngomongin bisnis, di tempat hobi lu ngomongin masalah keluarga lu, sorry to say you are spilling your shit everywhere. Gitu. There is a place for your home problems, there is a place for your office problem, there is a place for your personal problem. Ya lu harus bisa manage facts itu, dan kuncinya adalah satu, disiplin diri. You have to be hard on yourself, dan lu harus tahu priorities lo, dan priorities lo itu akan terus terusik month by month. Bulan ini mungkin pekerjaan butuh lo, bulan depan aduh payment pada pending nih, biaya sekolah naik nih, ini naik nih. Ya lu hidupnya juggling, emang begitu. Belum pernah ketemu a juggler knows how to balance things. I don't think so. Selama lu masih juggling ya lu juggling. Begitu you stop juggling, that's when you lose balance. It's an art. Setuju. Iya sih, benar juga sih. Itu mungkin itu alasan, itu mungkin ketidaktahuan itu atau ketidakawarean orang-orang mungkin, atau yang seumuran sama aku akan hal itu, makanya kita choose healing trips kayak. Yeah, I support people going for healing. I support. Gue cuma tanya, setelah kelar dari healing trip, Gak ada. lu beneran ke heal atau lu bullshitin diri lu gitu loh? Dompetnya tersakiti itu ya. Itu dompet tersakiti abis healing trips. Yeah, so it's a very ini satu hal yang lucu mungkin buat didiskusiin. Ada yang namanya terapi mindfulness. Aku baru dengar tuh. Ya, mindfulness itu kan kita apapun yang kita lakukan dalam kondisi sadar saat ini. Saat ini gue lagi ngobrol sama lo, so I am with you completely. I am listening fully. I am not thinking too much. I'm listening to you and I'm answering you. Tapi orang yang nggak mindful tuh kayak lagi di sini tuh dia abis ini nanti gue harus begini, abis ini otaknya tuh kemana-mana. Jadi kayak you are not there. Lu nggak be there for a while. It's okay, 1 hour, 2 hours, be there. Mendadak baru misalnya ada yang phone, bro, servernya hang. Ya oke, I don't have to be reactive. Kalau ini penting sekali, I will say, excuse me, give me 10 minutes, gue keluar ruangan, I manage the situation and I come back. Atau sorry, we have to deny the session today. We'll do it some other time. Ada something urgent came up. Itu lebih mindful. Tapi ini bentar, hidupnya udah kayak gitu. Like terus lu bilang, aduh, toxic nih, ouch. NPD, ouch. Narcissistic, all that crap. And hello, just learn to breathe. Breathe. That's the basic thing God has provided you. Do you know how to breathe? Ini saya terluka ya. Padahal ngomongnya untuk kita semua, tapi saya banget kayaknya. Karena memang itu kali ya. Mungkin si mindfulness itu tadi memang perlu dilatih. Soalnya kalau boleh cerita sedikit, kayak kita agak curhat ya Syai. Emang kalau boleh agak diceritain juga, justru aku ngerasa itu tuh produktif. Kayak gue tahu nih gue bisa dari sini, gue ngerapin bareng-bareng gue, terus nanti gue mau cabut, gue mau ketemu temen gue mau kayak gini, terus nanti gue mau ini kayak gitu. It's good. It's called chaotic living. And then how long will you live like that? Makanya ada buku yang gue lupa nama bukunya. It's a beautiful book. Pokoknya intinya gini, it's telling you about slow living. Semua orang itu fast decision making. Nah gini, kita kembali ke urusan entrepreneur ya di sini. Entrepreneur itu bukan how fast you make a decision, but how do you make the right decision. Itu kuncinya. Kita semua sibuk making fast decisions, but not making the right decisions. Mau makan apa?
makan bakmi yuk. Fast decision. Right decision. Wait, kalau gue makan bakmi, proses pencernaan gue akan melambat, energi gue akan terkuras. No, I got so many work. I need to have light food, and I need to have more vegetables, or I need to have more proteins, for example, and a little bit caffeine, and I think that should boost my energy. Making the right decision, even in choosing the damn food, affects your life. Ini episodenya dia lebih banyak tok gitu. Itu artinya memang sudah bener banget, kenapa nggak begitu dari kemarin? Karena unfortunately itu selama gue hidup itu yang gue jalanin kayak. Gue tahu gue abis ini gue mau ngapain, abis ini gue mau ngapain, gue mesti ngapain, abis ini gue ngapain. Karena gue nggak, salah satu yang sering gue katakan kepada orang-orang dan orang sekitar gue adalah gue nggak suka orang lelet. Lu mau apa lu sebut, kita bikin. Kalau lu nggak suka, ya ganti. Yeah. Kalau tetap ini udah kejadian, ya udah kita cari cara lain. Itu namanya lu nggak suka orang yang terlalu banyak mendelay. Lu suka orang yang high productivity, high energy. Yaitu alangkah baiknya udah punya high productivity, high energy, tapi well directed. Makanya ada quote ya yang gua suka banget. The quote says, "Direction is more important than speed." Setuju. And I love that quote a lot. I live by that. Kenapa aku baru denger quote itu ya? Iya, percuma buru-buru kalau lu salah tujuan lu salah. Mending lu pelan tapi lu nyampe. Enggak juga. Oh enggak? If you are in the right direction, in the right track, go full speed. Yang penting lu tahu gue di jalan yang tepat, gue udah di direction yang benar, gue di jalan tol. Tolnya kosong. Waktu gue berangkat jamnya jam nggak banyak traffic. Mobil gue Lamborghini, gue pakai dengan kecepatan itu. Tapi lu naik tol yang kosong, mobil lu Daihatsu Colt tahun 1983, lu mau gas sampai mampus juga lu bahaya. Jadi know every single aspect. Ngerti. Dan go full on. Untuk tahu kita di direct yang benar, caranya gimana tuh? That's when you need mentors, that's when you need coach. Ya kan? That's when you need to evaluate. Lu perlu coach, lu perlu mentor, lu perlu melakukan regular evaluasi diri dengan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan kritis ke diri lu sendiri. Misalnya? Ya, am I in the right direction? What am I doing right that is helping me go? What am I doing wrong that is making me deviation? Kok gue gampang ke distraksi? Kenapa gue jadi orang tuh gampang ke distract dari pekerjaan gue? Am I not enjoying my work? Atau gue gak clear sama apa yang gue lagi mau kerjain? Atau gue cuman kerja kayak robot, asal kerja aja. Gue kerja sama orang tapi gue kerja kayak robot. Gue gak merasa importance-nya diri gue di perusahaan itu. Karena semua orang sibuk minta dihargai tapi tidak bisa menciptakan harganya. Create your damn value. Itu untuk yang tahu-tahu aja ya maksudnya apa. Itu salah satu bentuk dari tantangan gak sih, Bro Nel? Yes, it's a challenge. Apalagi in the world of overloaded information. Gue masih inget dulu, gue lupa yang ngomong siapa, tapi ini 20 tahun yang lalu. I think Anthony Robbins pernah ngomong, we are going to jump into the era of we will drown. Dia bilang, we will drown. In the future we will drown in the ocean of information. Kita akan tenggelam di sebuah ocean of information. Jadi kalau kita tenggelam, you will not be able to find your way up if you don't equip yourself with clarity. Terus kalau menurut Bro Nil nih, upaya terbaik untuk membangun ketahanan mental dan emosional untuk mengatasi tantangan tersebut. Upaya terbaik itu
rajin berdoa, selalu mengingat goal kamu, goalnya. Baca buku yang you perluin untuk saat itu. Misalnya saat itu you perlu meningkatkan produktivitas. Baca buku-buku tentang produktivitas. Nggak usah baca produktivitas, sales, marketing. Yang you butuhin saat itu apa? Saat itu tuh maksudnya kasih diri you 30 days. Right, in this month, my priority is this. Next month my priority is this. Gitu. Nah, kalau kita bikin diri kita step by step gitu, dalam waktu 2-3 tahun, knowledge kita itu structured-nya lebih bagus. Nah, kalau knowledge-nya udah lebih terstruktur, fondasinya juga terstruktur, kita jugglingnya jadi mantep. Kalau ngomongin ketahanan, experience is the mother of all knowledge ya. And buat gue pribadi sih being grateful is the most powerful ya. Buat gue pribadi ya. Gue agree sih kalau soal itu ya. Karena kalau dari pandangan gue, dari semua apapun yang lu punya, kalau nggak ada grateful di situ, lu never enough. Iya, gitu sih. Buat gue yang bikin gue bisa bertahan ya itu. Tiap ada kejadian pertama gue syukuri dulu gue masih selamat, gue masih waras, gue bisa menganalisa, gitu sih. Setuju. Itu nih orang jago banget tuh kalau ngambil keputusan. Kenapa dia jago? Karena dia punya clarity. Setiap kali ada situation di mana dia harus mengambil keputusan, dia melakukan 3 hal yang secara norma dia lakukan. Pertama dia, nah kalau optimal dia langsung mempelajari, wait a minute, it was the right decision. Yuk kita pelajarin steps-nya kok bisa. Nah steps itu dipelajarin supaya bisa menjadi replication for the next situation. Makanya they say always improve the process, bukan improve your reasoning. Tapi dari resiko, walaupun resiko yang minimal, tetap ada kecemasan dong. Kemungkinan terjadi Kalau kecemasan yang namanya ada. cemas itu kan kembali ke emosinya manusia. Emang bisnis ada cemasnya? Ada. Bisnis. Manusianya yang cemas. Yes. Jadi bukan keputusannya yang bikin cemas, orangnya yang bikin cemas. Kalau orang